Indonesia, mau menginjili orang Indonesia, ya harus orang Jepang tersebut harus menguasai pakai bahasa Indonesia, ya begitu. Ribet, Silakan. ribet. Tuhan menciptakan, memberi suatu petunjuk tidak menyulitkan umatnya, hamba-hambanya. Kalau Anda bernarasi seperti itu, berarti Tuhannya merepotkan dong. Jadi orang harus berbahasa ini dulu. Jadi kalau dalam masa belajar itu nggak perlu ibadah ya. Nggak perlu ibadah dulu, karena belum mengerti. Begitu maksudnya. Anda belum jawab Kan lucu. pertanyaan saya. Lucu kamu, lucu. Begini loh Mas. Ketika apa? Begini, saya tangkap bahasa kamu mencret. Dengar. Kalau orang Jepang nggak tahu bahasa Indonesia, dia harus belajar dulu bahasa Indonesia supaya bisa menjilik. Dalam artian dia nggak perlu ibadah dulu. Orang didengar sama orang yang tidak tahu berbahasa Arab. Apalagi artinya. Apa? Itu bagaimana menurut Kalau orang Anda? baca Quran di mana-mana orang Muslim tahu. Beda kalau Injil ya. Injil dibaca di mana saja. Ibaratnya bahasa Indonesia dibaca di Amerika. Mengerti nggak orang Amerika dan bahasa Injil orang Indonesia? Nggak usah kamu ngeles. Kamu nggak mau datang framing di sini, mau cari koinnya. Enggak. Iya makanya Pak mencerdaskan. Saya kan bilang dari tadi host, kenapa naikkan tikus lokan yang kayak gini? Dari dulu dia gini, bawal tapi ndak ndak berarti dan berdaya dia. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda membaca. Kamu yang ndak menjawab, saya kan udah menjawab. Indonesia yang tidak iya, tahu saya mengerti bagaimana kalau orang nggak tahu bahasa Injil Indonesia pergi ke Amerika. Bahwasannya apa yang Anda sampaikan itu maksudnya tujuannya itu apa? Bagaimana itu? Ya, oke lah. Gimana kalau saya mengatakan orang tidak mengerti Injil bahasa Indonesia, terus kau bawakan di Amerika? Seperti itu kan? Gini loh, tadi kan Pak mencerdaskan, menjelaskan kurang lebih seperti ini. Saya tidak penting bahasa. Anda bertanggung jawab dulu tentang keimanan Anda, baru ke orang lain. Anda ketika pertanyaan, Anda bisa mempertanggungjawabkan keimanan Anda apa tidak ini? Lo insya Allah kita bisa bertanggung jawab, ketika Al-Quran itu, kitab-kitab itu, kitab suci Anda itu dibacakan di Indonesia pakai bahasa Arab. Sementara di Indonesia kurang lebih banyak yang tidak tahu berbahasa Arab. Apalagi artinya ketika Anda baca, namanya kitab dari Tuhan yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa diubah-ubah. Kalau dia bahasa Arab beda dengan kitabmu. Datang ke Indonesia bahasa Indonesia, datang ke Amerika bahasa Amerika, datang ke Jepang bahasa Jepang, datang ke India bahasa India. Ini kitab atau apa ini? Buku novel. Astaga. Oke. Nggak usah. Kamu berbicara ya. Memelas di sini. Oke, Mas mencerdaskan. Coba saya jawab dengan runut dan dengan simpel ya. Bapak bilang tadi coba bagaimana contohnya. Sekarang begini Pak, berarti kalau Bapak ambil percontohan dari sampling ya, ini sampling 270. Enggak gini loh Pak. 270 begini. Enggak gini, dengerin dulu dong Pak. Dengerin dulu dong Pak. Nggak usah gini-gini, itu bahasa Arab. Orang Indonesia tidak ada banyak yang tahu tentang bahasa Arab, apalagi artinya. Itu pertanggungjawaban. Saya kan udah jelaskan kamu. Namanya Quran, di mana-mana orang Muslim tahu. Saya kan udah bilang, contoh saya membaca salah satu surah Al-Quran di Amerika. Orang Muslim di Amerika pasti tahu. Nah, itu kamu kan itu benar nggak Pak paham bahasa. Kamu nggak paham perkataan orang. Coba cuma kalau kamu Pak naik mencerdaskan ngeles kayak kucing kelaparan sama tuannya minta-minta. Baca kitab sucinya itu di negara India apa enggak disangka lagi. Oh ini orang lagi ngapain, ini kan begitu Pak. Maksudnya kan tadi Pak mencerdaskan bilang nggak penting bahasa apa di kitab suci itu penting loh Pak. Makanya dijelaskan sama kita orang di sini tuh kurang lebih kayak gitu. Saya mau berdiskusi kepada siapa gitu ya, jangan sampai rame-rame, nggak bagus. Ya coba Mas saya dulu deh Mas saya. Kalau terorganisir, tertata rapi, baru saya. Terorganisir nggak tuh? Sekarang gini Pak. Iya, maksudnya kan arah pembicaraan kita kemana? Jangan ketika Anda ditanya jawab dulu, pertanggungjawabkan dulu. Ini makanya mau saya jawab Pak. Bapak bilang tadi
bagaimana kalau Oke, saya tanggapin pernyataan Anda. Udah stop. Saya tanggapi. Saya sudah ambil poin Anda, ya. ya terus Saya menanggapi begini. Apakah Anda tidak memahami apa yang saya ucapkan? Ketika orang tersebut tidak tahu membahas bahasa Arab ke Amerika Anda, orang di Amerika tidak tahu Bahasa berbahasa Quran, Arab. bahasa Quran, bahasa Arab. Di Bahasa mana-mana Quran, orang Pak. Amerika tahu. Baca ayat Aduh, kitab suci kenapa pakai hina bahasa banget ini Arab. Kristennya? Orang Kristen tidak gini. tahu menau. Inilah kalau Apa otak artinya? lunak babi pasti gini. Ya. Loh, Buntu. Pak mencerdaskan kok Apa lari-lari. artinya? Kan tadi gini loh Pak, sama Lari saya. dia. Sama saya kan tadi Bapak ngobrolnya. Bapak Berarti kayak nanya orang tentang bloon kitab gitu, suci. ngangguk-ngangguk doang Kamu gitu. yang Walaupun tidak tahu bloon. artinya. Kamu mengatai dirimu sendiri bloon. Pak mencerdaskan bilang. Bahasa Quran bahasa Arab. Dimanapun orang membaca Quran, walaupun dalam bahasa apa, orang suku Kalau apa, Alkitab kalau tadi baca kan Quran sudah pasti pantas dia ditanggapi dibilang itu oleh relevan kaum ke segala bahasa. muslim. Wey. Mau Kitab suci keras-kerasan Anda suara mungkin nggak? tidak relevan kali. Mau keras-kerasan nggak suara sama saya? Ayo. Apa yang kau ketahui dari Bible? Oke, Ayo, oke. kita Ya, open cam. Saya mengatakan ya. Berani nggak ya, open ya. cam sama saya? Ah, Berani? Nggak usah. Kita buka Bible. Saya tanpa Iya, Bible. nanti Bisa tahu nanti kamu mental kamu di sini. Ayo. Jangan Nanti- jadi pengecut kamu. Enggak. Cepat. Enggak, gini. Kalau Udah, enggak usah jadi pengecut di sini. enggak gini. Nggak usah Kalau ngemis-ngemis. orang tidak tahu, ya belajar. Makanya ada pondok pesantren, ada Nah, majelis taklim. Terus kalau sudah Ini tidak tahu, lucu. kita harus Quran belajar. bahasa Arab. Nggak- Oke. Ya tidak. Oke. Dia Kami bilang orang gini tadi. muslim Dia bilang gini. disuruh belajar. Ketika Oke. kita tidak tahu bahasa Inggris, terus kita menyerah gitu, ya tidak. Kita harus belajar. Bahasa Inggris ya? Konyol. Ketika kita Beda tidak tahu bahasa matematik, Inggris. hitung-hitungan, Hey, terus kita menyerah. mencerdaskan, Kita ayo, tidak, open cam. kita harus belajar. Ayo, Orang open mau cam. Saya belajarnya. tantang dia, Bang. Di dalam Dia tantang saya Al-Quran, tadi. Kalau ilmu bahasa itu- Arab ilmu mana mau itu- orang belajarnya buat apa? Iya, makanya di dalam Al-Quran orang-orang berilmu itu sangat dihargai, sangat dihormati. Ya, yang bilang tidak dihargai kan Anda sendiri yang mengatakan bahwasannya Siapa yang ketika siapa orang yang tidak ngomong tahu tidak berbahasa Arab, dihargai? Makanya Anda di baca- sini Anda baca ayat apakah menurut di depan orang yang tidak tahu apa-apa, ketika orang Islam ya, awam mengharapkan tidak tahu bahasa angguk-angguk Arab doang. salahkan orang Islamnya? Tidak. nunduk-nunduk kepala, Makanya di sini ngangguk-ngangguk, kita udah, harus walaupun nggak belajar. tahu isinya. Lanjut. Artinya nggak tahu. Aduh, ini Mangap-mangap orang doang. rusak dikasih naik ini. Sampah ini. Assalamualaikum. Saya kan bilang tadi kalau ini sampah ini. Assalamualaikum. Sebentar, saya Iya. Gua ikutan bangka tapi ini. gua Yang bilang sampah gatal Anda ini. sendiri ya, bukan saya. udah gini aja Pak. Assalamualaikum. mencerdaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini coba. Makanya gue udah bilang. Misalnya, Yang dari Islam yang bisa berdiskusi itu siapa gitu loh. Jangan kayak ibu-ibu yang lagi Pak sedang mencerdaskan, Pak mencerdaskan. Saya kenapa? Ayo, kita diskusi Pak open cam ya. Misalnya Berani di nggak? Indonesia ini nggak ada Kan, bahasa sini. persatuan, gimana rasanya? Berani nggak? Halo. Berani nggak? Misalnya di Indonesia nggak ada bahasa Indonesia. Ini. Dasar Pancasila di di atas. Indonesia. Ya. Misalnya Pancasila itu ditulis dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa gimana? Pak, kacau. Ayo, kacau ndak kira-kira? Wah kacau toh yo, orang Ya, bahaya. Pak. iya. Itu pertanyaan buat Niel kan? Orang bahaya. Iya, Saya itu mau yang open itu cam yang- dengan dia, Bang. Izinkan, buka, paksa yang dia oten open itu, cam dia. yang oten itu gimana? Dia tahu katanya Bibalnya, dia paham Bibalnya. Ayo, dari dulu sekejar nih orang, makanya saya malas ngomong. Banyak Kejar. hikmahnya kalau Bahasa ada bahasa Indonesia aja persatuan nggak itu. bisa. Nah, Niel. Ini mencret ini dari dulu telungkup-telungkup aja nih, ngeyel terus nih. Mencret nih, jangan bilang mencerdaskan, mencret. Nggak ada. Ngeyel apa aja? Gak gini aja deh Pak mencerdaskan. Pak, Bapak paham budaya Semitik nggak dalam bahasa Semitik? Itu aja dulu deh. Pak mencerdaskan. Saya nggak paham. Ya kalau begitu Bapak mencerdaskan jauh banget ininya ke Bang Umar. Iya jauh. Belajar dong. Belajar dulu Pak. Belajar Iya, dong. belajar. Terus Anda menyerah begitu Iya, ya? iya, Tidak. berdiskusi. Belajar. Iya berdiskusi makanya biar saya belajar dengan Anda.
Iya, makanya manusia itu kan awalnya itu kan Ya ngerangkak, makanya kita berdiskusi sekarang berjalan biar baru saya belajar berlari, sama Pak. Anda. Ya Bapak nggak paham ya Ya susah Anda juga. langsung jelaskan yang Anda pertanyakan itu apa. Gitu loh. Katanya Enggak, tadi pintar. kita ini merespon loh Pak, bukan Saya bukan mau mendengarnya. mempertanyakan. Kita ini merespon Ya pertanyaan saya Bapak. mau belajar sama Anda. Anda kan saya suruh belajar ya kan. Jadi sekarang giliran Anda jelaskan. Biar Ya saya apa? pintar gitu Mau loh. tanya apa Pak? Mau tanya apa coba? Tadi yang Anda barusan tanya kepada saya itu Anda jelaskan apa maksudnya. Gitu Ya loh. itu kan gini loh Pak. Pak Nah mencerdaskan tadi gitulah. membuat narasi kurang lebih seperti ini. Ini jangan ngeyel dulu loh. Ya kan? Bagaimana kalau orang-orang yang dibacakan di depan orang-orang itu nggak ngerti bahasa Quran? Di Indonesia ini loh ya. Terus, makanya di dalam Quran itu kan banyaknya itu metodenya hafalan. Dan selain membaca itu ada metode hafalan Pak. Jadi walaupun dia maaf nih ya, walaupun dia tidak bisa melihat buta, itu dihafalkan Pak. Jadi seandainya saya membaca surat Ikhlas di depan orang yang buta tersebut, dia itu tahu Pak, oh ini lagi membaca Al-Quranul Karim gitu loh Pak. Itu bahasa Al-Quran apa bahasa Arab? Makanya kan tadi Pak mencerdaskan nggak nyimak-nyimak sih. Ya Jadi pokoknya bahasa intinya Anda jawab aja gitu loh. Bahasa Al-Quran apa oke, bahasa Arab? oke saya jelaskan. Bahasa Quran itu adalah bahasa Arab dari syair-syair tertinggi gitu loh Pak. Jadi sebelum adanya Al-Quran Anda itu, bahasanya itu sudah ada belum? Sekarang contoh kayak begini Pak, kayak bahasa Arabnya perempuan itu apa? Mau saya tanya dulu deh ke Pak mencerdaskan. Udah ditanya kok malah tanya balik kamu. Nah itu kayak bahasanya, tuh sinyal saya. Jadi kayak misalnya di surat An-Nisa, surat wanita. Kalau bahasa Arabnya itu apa Pak? Coba di searching dulu lah. Pak mencerdaskan Yang searching saya dulu coba. tanya begini kepada saudara ya, barusan saya tanya begini. Ketika isi atau tulisan yang ada di dalam kitab suci Anda itu kan berbahasa Arab. Apakah berbahasa tulisan yang ada di dalam kitab suci Anda itu ada sebelum kitab suci Anda? Bahasa sama tulisannya. Ya nggak ada dong Pak, bahasa sama tulisannya bagaimana Toyo? Oh, berarti adanya bahasa Arab ketika adanya Al-Quran. Kan tadi udah dikasih perbedaannya loh Pak. Kan tadi Bapak bilang bahasa Arab itu udah ada dari zaman lampau. Bahasa Al-Quran itu bahasa tertinggi di tanah Arab. Bahasa syair, tahu syair gak sih? Udah. Halo, mencret. Ini diskusinya arahnya kemana sih? Iya, Nggak tahu Pak mencerdaskan Nggak itu. ngerti saya. Diskusimu mencret apa yang kau nggak ngerti gitu loh. Tadi kan kau bilang bahwa orang Islam di Indonesia yang awam itu nggak ngerti tentang bahasa Arab. Ya jangan, ya bahasa Al-Quran, ya jangan disalahkan Al-Qurannya, orangnya yang nggak mau belajar yang harus disalahkan. Ketika ada orang awam tidak tahu matematika, terus kita menyerah gitu, berarti matematikanya yang salah. Nah ini orang, mohon maaf ya, orang bodoh yang menyalahkan ilmu yang salah. Ya udah nih Oknumnya yang Gabrul. salah karena nggak mau belajar. Ya, mencret Gabrul. Ini mencret ini ada orang Yahudi sini. Kau bilang YHWH itu Yesus. Ayo, Jordan ini. Dia kenal saya. Ini Iya, katanya ini YHWH iya. Yesus. Nah, Ayo, domba, mencret, mampus kau. domba yang sudah lama Aneh orang Sabar, ini. stop dulu. Ini aneh orang ini. Ketika orang tidak paham dengan bahasa Arab, yang disalahkan ilmunya. Ketika orang tidak memahami bahasa Al-Quran, ilmu Al-Qurannya yang salah. Ya tidak, orangnya yang harus belajar. Makanya ada pondok pesantren, majelis taklim, ya ada Itu kan PAUD. derita kamu. Itu kan Nah, derita itu kan begini loh, pelajaran. begini. Itu saya menjawab gitu loh. Ya suruhlah kau mau Ini kalau mau belajar. lari di Al-Quran Nah itu iya, nggak makanya kami pantas, dia bisa belajar. begini Makanya karena suruh kau Kristen mau belajar. Kristen Kok itu suruh saya? tidak paham. Jadi kalian sebenarnya salah kalau membahas Al-Quran. Kristen itu tidak paham, tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Sedangkan bahasa Ya, asli dari Yesus memang mereka dan Rasul mana Paulus mau mereka tahu. saja mereka tidak paham sama sekali. Mereka tidak pernah mau belajar, yaitu bahasa.
bahasa Aramaik dan bahasa Yunani, Paulus dan Yesus. Jadi mencret kan udah ulang-ulang nih mencret nih. Sebenarnya apa sih yang mencret cari-cari selama ini di room-roomnya Islam untuk apa? Kan mencret kan sering keliling-keliling di room-roomnya Islam. Pertanyaan cuma itu terus. Iya, diputar-putar aja nggak pinter-pinter. Iya, mencret ini kenal saya sering berdiskusi dengan dia ulang-ulang. Memang kebiasaannya seperti itu ya si mencret ini. Jadi jangan ini nggak usah heran karena memang Kristen memang begitu. Pak mencerdaskan, boleh tanya nggak Pak? Jangan mencerdaskan lagi, mencret nama itu. Ya, Nama itu. Pak mencerdaskan. Halo. Silakan. Enggak gini Pak, sebelum Bapak ini maaf nih ya. Ini sebelum Bapak jauh-jauh meninjau tentang Quran, itu kurang lebih ada 15 syarat keilmuan Pak yang harus dikuasai untuk membaca Quran. Coba pelajari dulu satu aja, saya kasih kisi-kisi nih Pak. Belajar mantik aja dulu, mantik. Nanti abis itu nanti tanya lagi yang kedua apa sih Mas Rangga gitu loh. Justru itu yang mau saya pertanyakan Gak bisa kepada Pak. Anda. Kamu Diskusi berarti itu kamu yang nggak ngerti satu-satu ya. memakai bahasa Indonesia Sebetulnya baik lebih ucapnya, indah tetapi itu kamu nggak mengerti satu-satu. begitu loh. Biar tidak apa namanya ya? Biar tidak berkesan ngabul Udah gitu. jangan framing, di sini tempat diskusi, siapa aja boleh ngomong. Ya, yang bilang tidak boleh kan Anda sendiri. Ketika lu udah mencret, lu framing kemana-mana. Lu jawab Orang aja. masih membahas yang lain. Anda lari ke Yesus. Enggak, saya hanya Begini percuma. menanyakan gitu loh. Percuma mencret maksudnya begini mencret. Kalau kau menanyakan tentang Al-Quran ya, tentang Islam, saya katakan percuma. Karena kenapa? Percuma orang Islam menjelaskan dari 1 sampai 100, biarpun itu jelas, kau tidak akan pernah percaya dengan Al-Quran. Buat apa kau tanya? Kamu tidak akan pernah percaya. Sedangkan orang Islam itu percaya Injil. Karena nabi mereka itu kalian tuhankan. Percaya Injil hore. Karena begini ya, begini ya teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Yang orang-orang Islam ini mereka mengimani itu Injil, bukan Bible. Sebentar, bukan Bible. Mereka mengimani itu Injil, bukan Bible. Mereka mengikuti Injil, mereka belajar dari Injil. Ya, bukan Bible. Bible itu apa? Bible dalam Injil itu berbeda. Jangan samakan Bible sama Injil. Injil itu dibawakan oleh orang-orang Nasrani, yaitu dari Nazaret. Beda sama Bible. Bible itu yang menulis perjalanan Yesus dengan orang-orang yang tidak tahu identitasnya dari mana, dikarang-karang, dimasukkan dalam Bible, dijadikan buku, yaitu namanya Bible, bukan Injil. Kalau kalian mengatakan Injil, berita gembira apa? Penghinaan atas Musa, penghinaan atas Nabi, semua tertaruh dalam Bible. Kitab suci macam apa itu? Mengatakan penjina, pesundal, dan lain-lain di dalam Bible. Kitab suci macam apa? Jadi Pak mencerdaskan. Ini dulu ya. Sekarang di mana Kak Injil itu? Saya ini dulu ya. Oke, saya bisa tunjukkan di mana Kak Injil itu. Saya bisa tunjukkan Injil yang asli itu di mana. Di mana? Oke. Boleh host besarkan layar saya host? Ya, oke. Host besarkan layar saya selesaikan dulu yang pertama ya. Ya, sebentar. Dia menanyakan Injil asli itu di mana? Oke, saya akan menjawab. Selama ini orang Kristen itu menanyakan Injil asli itu di mana? Terus kalian mengatakan Injil kami itu palsu. Ya, palsu. Ini Injil aslinya. Silakan menjawab. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Kitab dimakan. Silakan, kau bisa menjelaskan ini. Dalam perut pahit gimana sih? Nggak ngerti ini bahasanya nih. Kalau Jadi seperti ini ya. Ini Bible ya. Ini Bible sudah menjadi bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan dalam bahasa apa lagi.
Kalian orang Indonesia, Kristen, mau tafsirkan bahasa apa lagi? Ibrani, Yunani, dan Arab itu maklum kalau pakai terjemahan tafsiran. Tapi kalau bahasa Indonesia seperti Bible tidak patut diterjemahkan. Keterjemahkan ke bahasa apa lagi? Ditafsirkan bahasa apa lagi? Ini sudah bahasa Indonesia. Ada Sob, silakan jawab. Ada Sob yang tahu itu. Apa? Ya itu kan dari bahasanya udah salah tuh terjemahan bahasanya. Menjadi pahit rasanya ketika sudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Harusnya mules. Ini salah terjemahan. Ini salah terjemahan. Iya ini gimana nih yang menerjemahkan nih? Yordan, kamu dengar itu. Oke, iya jadi seperti ini ya. Ya makanya kenapa begini, Yordan. Kenapa orang Islam ya sebentar mencerita begini. Kenapa orang Islam selalu mengatakan kitab suci kitab orang Kristen itu Bible itu palsu. Ya itu memang benar. Orang Islam tidak pernah salah mengatakan itu karena apa? 14 pendeta saja di Indonesia itu mengkritik LAI karena tidak sesuai dengan teks originalnya. Itu 14 pendeta. Jordan. Berarti ada kesalahan dalam Bible selama ini. Berarti tidak patut untuk disebut kitab suci. Kitab suci semacam apa yang disalah-salahkan? Itu dari tamu mencret. Itu dari tamu mencret. Bahwasannya itu harusnya mules. Jadi Anda harus merubahnya itu harus mules di situ. Kamu harus menanyakan sama LAI. Itu kan dari tamu, itu kita. Kamu menanyakan pada LAI, kenapa mereka berbodoh-bodohi kalian? Kamu yang menambah-nambah mules. Silakan kamu tambah di situ. Ini loh, kamu tanyakan. Coba kamu jawab. Bahkan pendeta Buas yang sering berdiskusi dengan Bang Juma itu tidak bisa menjawab ini. Dan kau hanya jemaat yang tidak punya apa-apa. Coba menjawab. Itu sudah dijawab sama kawanmu. Seharusnya mules di situ. Kamu coret rasa pahit itu, jadi rasa mules. Begini, terlepas dari kesalahan itu, berarti Injil itu kebenaran yang tahu. Kebenaran yang tahu. Silakan kebenaran. Ya, oke. Terlepas dari kesalahan terjemahan, berarti artinya Anda mengakui kitab ini kan? Tetapi dalam original teks, itu yang Anda maksudkan, Bang Simon? Ada Sob, silakan jawab. Ya lu yang harus jawab, kenapa kok bisa salah itu menjadi pahit? Tapi bisa jawab. Itu kan derita lu. Silakan kalian berdebat, kalian bertiga ya. Siapa yang berdebat? Kita nggak berdebat, justru itu deritamu gitu loh. Kok jadi begitu bahasanya? Wong bapak aja. Begini, mencret ini kita mau mencret. Itu derita orang yang bodoh karena nggak tahu. Silakan. Di dalam LAI itu tertulis bapak. Bapak itu merujuk kemana? Harusnya pakai kak, bapak. Itu tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik. Masa ada bapak? Bapak apa artinya kalau tidak pakai kak? Mudah dari Jordan. Kalau ada kata bapak di dalam Alkitab harus ada k-nya. Kamu harus berubah besok ya Jordan. Itu berarti tanyakan pada LAI yang membuat karangan itu. Itu kan kitabmu. Bagaimana kau salahkan orang lain yang bukan kitab mereka? Ini kan Bible. Bible itu berbeda dengan Injil. Injil tidak berbahasa Indonesia. Injil itu berbahasa Aramaik. Berbahasa Aram. Yesus mengajarkan bahasa Ibrani, tidak ada sejarah dalam Yesus itu orang Yahudi, tidak ada sejarah. Yesus yang kalian katakan Tuhan itu murtad, berpindah agama ke Kristen. Tidak ada sejarah. Sejak kapan Yesus pindah agama jadi Kristen? Sejak kapan? Persoalannya gini. Kamu sejak kapan coba? Sejak kapan Yesus pindah agama jadi Kristen? Saya nggak mau lagi berdiskusi dengan baik ini, karena saya ikutin alurnya aja. Iya, jawab saja. Sejak kapan Yesus pindah agama jadi Kristen? Sejak kapan dia pindah agama? Gak usah gampang kalau gitu, menurut Pak, kamu, sejak kapan? Berarti kamu tahu dia pindah agamanya kalian kapan? salah. Jordan. Ya. Sejak kapan Jordan? Jordan? Saya kan nggak tahu nih dia pindah agama ya, kapan dia registrasi KTP-nya itu. Karena Yesus tidak pernah mengakui dan Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Tetapi Yesus selama Yesus di langit, dia diangkat ke langit itu Yesus tidak pernah mengenal Kristen di sana. Ataupun pada saat itu ya masih sejuk-sejuk lah cuacanya, Yesus keluar ke Disapil menggantikan KTP-nya menjadi agama ini ya. Wah, parah deh. Anda harus
bisa Pak menjelaskan mencerdaskan itu seperti dilihat itu. sama Tidak usah teman-teman di framing, bawah, tidak Pak. usah framing. Iya. Si Mencret KTP-nya, fotokopi KTP-nya masih ada tidak? bahwa kitabnya amburadul. Bang Fahri ini gimana, Perbedaan Bang? agama gitu loh. Ya, Iya, Jordan. Dan si begini Mencret juga udah ya, Jan. ngakui kitabnya Iya, dan amburadul, begini juga tidak ya. mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik. Iya, dan begini juga ya, orang ini ya, orang Kristen selalu menghina orang Islam dengan katakan kadrun, gadang gurun. Saya tanya, Yesus lahir di mana? Kalau bukan sama, lahir di gadang gurun Gak juga. tahu loh Jordan, lahir Ya di mana? udah, Menurut kalau kamu kamu lahir udah di tahu mana? nggak usah framing. Oh, ya, Itu ya banyak itu. Kristen nanti Tapi nanti kita- sampaikan Yang kepada kadrun teman-teman kamu kita ya, begitu Jordan. Yesus juga lahir di gadang gurun loh. Saya tidak pernah mengatakan demikian ya Jordan. Iya, Boleh iya, iya. dicek kata-kata saya dari Iya. tadi. Anda sendiri yang mengolok-olok orang Islam ya di sini. Saya Menurut mengolok-olok kamu orang Islam Yesus di mana? lahirnya di mana Jordan? Hah? Yesus lahir di Hah? gadang gurun. Iya, di padang gurun, di Padang goa, apa? dalam goa lahirnya. Iya, di Padang apa, gadang gurun. Jordan? Di gadang gurun. Saya bisa membuktikan. Oh, ya silakan. Ini kalau saya membuktikan kamu jadi Islam. Betul. Ada apa-apa, silakan. Udah jangan lantar gak ada hiburan. Oke, Janganlah, kalau kita mau bahas ya. Orang kayak gini masuk Islam, janganlah, malu-maluin nanti. Jangan bang. Jangan Jadi masuk begini Islam, ya. jangan. Iya. Ini sejarah yang disembunyikan selama ini. Nanti saya akan tanya. Maryam dan pohon kurma, satu kisah yang disembunyikan selama ini di gereja-gereja bagian barat pada abad pertama. Saya bisa membuktikan. Pertanyaan saya simpel dan ini tidak ada pendeta yang mampu menjawab. Pertanyaan saya simpel. Mezbah ini ya, lukisan ini yang sudah berusia 2000 tahun, ini ada di dalam gereja di Yerusalem, di makamnya Yesus, di kuburannya Yesus, di gereja terbesar di Yerusalem. Ini, lukisan ini. Apa sangkut pautnya pohon kurma ini dengan Yesus sehingga ditaruhlah di dalam gereja Yesus, di kuburan Yesus? Pertanyaan saya simpel. Tadi kalau ini bergambaran kandang domba masih masuk akal. Ada apa dengan pohon kurma ini? Selama Kristen tidak pernah mengakui bahwa Iya, Yesus aku nggak tahu loh Jordan, ada apa? Nah, itu tugas Silakan. kamu mencerdaskan buat mencari Ya, tahu. enggak, bukan tugas saya, itu tugas dia. Silakan. Oke, iya tidak masalah karena dia tidak tahu ya. Iya, karena tidak tahu. Karena begini ya, orang-orang Saya tidak Kristen tahu ya. loh. Iya, orang-orang Kristen itu membuat karangan karena mereka tidak mau sesuatu saat itu akan sama dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu mencatat ya, Isa Al-Masih putra Maryam itu sebagaimana indahnya Yesus, mereka mencatat di dalam Al-Qur'an itu bagaimana indahnya itu. Tetapi Bible mengkarang-karang bahkan kisah-kisahnya itu terpotong-potong dan hilang di usia 12 tahun dan sepanjangnya. Karena apa? Injil Maria membuktikan bahwa Yesus itu 12 tahun itu dia kemana, tetapi 6 Injil dihilangkan, 116 ayat dihilangkan. Itu di mana? Injil Maria, Injil Filipus, kitab Henok, Wahyu, Petrus, Injil dihilangkan. dihilangkan. Kemana itu? Karena dihilangkan, Oh. karena begini, semua Injil yang dihilangkan ini bertentangan Jahat dengan banget doktrin ya. bapak-bapak gereja. Seandainya kalau ada Injil saya ini tidak ada Akbar akan. itu. Silakan. Iya, maka saya katakan begini, Injil Filipus itu dapat menyatakan orangnya apa? yang Injil hilang-hilangkan itu kurang ajar itu. Iya, Hilang-hilangkan. Kristen kurang ajar. Ya. Enggak, maksudnya ini gini loh Pak, mencerdaskan, masa pikirannya gak dipakai sih? Ini kan Mas Jordan udah ngasih tahu nih. Ini ada lukisan, ini percis loh di narasinya Al-Qur'an ini gambar pohon korma 2000 tahun lalu. Lukisan ini ada di dalam gereja, Paham di nggak? kuburan Yesus. Nalarnya dipakai gitu loh Pak, Nggak mencerdaskan, jangan paham cuma saya dilihat. saya nggak ada nalar untuk Bagaimana ini. bagaimana Nggak kalau paham kamu saya. tidak paham dan kau menamakan kalau nama kamu itu mencerdaskan? Apa kau Iya, mencerdaskan maaf, apa? maafkan, Kau membodohi orang. maafkanlah. Saya Ini tidak punya nalar. Aja Silakan Jordan. mencret, ganti namanya mencret ya. Silakan Jordan, lanjut. Di Al-Qur'an itu ada Pak, mencerdaskan narasinya itu, isinya itu. Oh. Iya, Berarti- lahirnya itu di Berarti bawah. begini, iya dengar dulu ya. Iya, Berarti Al-Quran Anda itu kuburan Yesus informasinya ya. Oke, Yesusnya begini ya, yang kalau masalah notabene Al-Quran kan ya. Yesusnya, Iya, saya Yesusnya sebagai ini, Judaism ya, Yesusnya saya sebagai orang Judaism itu saya Kristen. mengakui Al-Quran karena kenapa? Iya enggak? Mencret. Nah, Al-Quran itu itu. mencatat yang kemarin, hari ini dan besok yang akan terjadi itu membuktikan Nah, ini Ragames, ilmuwan sudah membuktikan itu Kamu semua. Ragames sama Jordan berdebat ya. Loh, Silakan. maksudnya itu Mas Jordan itu biar Mas mencerdaskan itu
bisa pakai nalar. Maksud Kan tadi saya udah dibikin kan sama Mas Jordan itu. maksud saya kan begini. Maksud saya, Loh? iya kan? Berarti Dia tidak mau Anda mendiskusi dengan mengakui saya, Pak Rangga, si mencret ini. Anda Dia lari-lari. Kalah. Nah, iya, lari-lari saya memang. Iya, Anda mengatakan tadi kan Al-Quran itu ada konfirmasi tentang barang ini. Yang Ada. notabene barang ini itu Iya. di kuburan Yesus. Berarti Al-Quran ini melogin dari kuburan Yesus ya begitu ya? Tentang hal ini. Astagfirullah. Tuhan namanya. Pertanyaan saya, begini ya. Loh, gimana sih? Ini salah satu kisah yang disembunyikan oleh bapak-bapak gereja pada abad pertama. Dan tetapi Al-Quran membuktikan itu. Al-Quran membuktikan itu. Sekarang gini, Yesus lahir di kandang domba, mana literaturnya? Tidak Satu ada. aja literaturnya mana Tidak nggak? ada. Tidak ada. Karena di situ kenapa? Karena di situ di dalam Bible menuliskan Literatur buat pengembala ya, pengembala dan domba, dan itu dan itu mereka menyamakan itu manusia. Kalian tidak sadar Kristen selama ini kalian disebut Yesus itu apa? Domba. Nggak ada satupun yang Anda jawab pertanyaan saya. Yang tadi yang awal aja belum dijawab. Lu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang enggak kan? Lu nggak jawab kan? Coba gua katakan di mana Ketika kita literatur berdiskusi, Yesus itu ingat. lahir di kandang domba, mana literaturnya? Ada nggak? Ada nggak? Andai Anda berdiskusi sama Jordan, yuk. Enggak, gua tanya lu, Diskusi sama Jordan ya. Di mana literaturnya? Enggak. Kandang domba, ada nggak literaturnya? Oh, literaturnya. Oh, Tidak ada. literaturnya di sini. Di mana? Di sini literaturnya. Si mencret ini ngadi-ngadi si mencret ini. Ini udah mencret ini. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Emang lu jawab itu namanya? Lu yang nggak bisa jawab, mencret lu. Oh, nggak bisa jawab. Iya. Mencret. Udahlah, dia udah. Kalau kita mau berdiskusi capek. itu kan- Iya. Mencret ini cuma main-main si mencret ini. Gimana lagi? Iya, Apa lagi? nggak serius loh. Padahal kita dari tadi udah serius, nggak taunya dia begini aja. Iya. Dia cuma main-main sama Apa kita. serius-serius? Ya kan? Sama orang-orang Islam itu dia sering main-main. di Gimana rumah-rumah. Pak mencerdaskan mau ngebahas jauh-jauh nanti ke Milah Ibrahim yang ada nggak kisahnya di kepercayaan? Loh, kok ketawa? Gini loh, Mas, tolong kalau berdiskusi itu, ketika kan Anda tadi kan di awal kan bertanya kepada saya. Ketika saya bertanya kepada Anda kok tidak mau menjawab, malah bertanya lain-lain lagi gitu Ini loh. saksinya Makanya banyak saya loh yang saya ikutin udah saja. jawab. Apa yang nggak saya jawab? Begini, Islam dari pertanyaan tadi saya menjawab tadi loh. begini. Kami dari tadi menjawab, lu Pertanyaan yang saya giliran begini. satu ditanya nggak Yang jawab. pertama, nah, itu kan, ya kan. Gimana mau berlanjut diskusinya? Si mencret ini cuma main-main. Ketika saya bertanya tadi di awal kepada Anda, ketika orang Indonesia yang tidak tahu berbahasa Arab, apalagi artinya ketika Anda membaca ya ayat-ayat kitab suci, itu yang tidak tahu berbahasa Arab itu, apalagi artinya itu, mereka mengangguk-angguk itu, mereka mendengar itu, apa itu? Bagaimana itu pertanggungjawabannya itu? Siapa orangnya? Orang Islam yang mengangguk-angguk itu siapa? Orang Indonesia rata-rata tidak tahu berbahasa Arab, apalagi artinya. Kata siapa? Makanya ada pondok pesantren, siapa? ada majelis taklim, ada madrasah. Kami jelas scholarnya gitu loh. Ada madrasah sanawiyah, berarti- aliyah, ibtidaiyah. Emang untuk apa itu? Untuk mempelajari bahasa Arab. Pelajaran untuk bahasa Arab. oke. Saya jawab. Nah, Anda bisa pertanyaan gua menerangkan ke lu, tidak? Gimana? Anda bisa menerangkan tidak? Berapa persen masyarakat rakyat Indonesia yang tahu berbahasa Arab? Makanya ketika lu bertanya yang angguk-angguk itu berapa persen gua tanya ke lu? Justru saya bertanya ketika ada satu Banyak, orang. saya sudah menjawab banyak. Ketika lu mengatakan orang yang angguk-angguk aja, amin-amin itu berapa persen? Gua tanya. Oh, Yang hampir disangka rata-rata ilmunya apa semuanya tidak orangnya? mengerti itu bahasa Arab tuh. Ya mana orangnya mana? Siapa Oh, orangnya? mana-mana semua tidak mengerti Tadi itu. kan Nah itu framing semua. Emangnya nggak ada madrasah sanawiyah? Makanya Nggak ada Anda madrasah saya begini Nah, loh, begini loh ada mencret pondok pesantren. itu ya. Mencret itu ya. Aku Anda sering saya lihat itu ya, tanya. anak-anaknya orang-orang Islam itu ya, masih kecil-kecil itu mereka sering mengaji, mereka itu tahu membaca. Tetapi kalian tahu membaca tidak bahasa Yunani? Nanti giliran kita. Nanti saya sama Jordan diskusi ya.
Nah, ini saya uruskan dulu ini ya. Oke. Elah lu. Anda saya tanya, berapa persen masyarakat rakyat Indonesia yang tahu berbahasa Arab serta terjemahan serta artinya? Berapa persen? Tadi pertanyaannya nggak begitu. Elah bisa aja lari. Ditanya lagi. Mereka mengerti tidak bahasa asli dari Bible, bahasa Yunani. Berapa persen? Elah. Jordan. Tadi pertanyaannya Jordan, nggak begitu. Elah. Berapa persen? Anda kan bisa berestimasi karena kata Anda tadi rata-rata bisa. Berarti berapa persen? Nggak gini loh, Pak mencerdaskan dari tadi nih. Bilang ini... saja ya benar. Enggak, framing mulu loh, capek kita ngejelasin. Mas Adesop ngejelasin, Mas Andi ngejelasin, Bang Jekwan menjelasin, Bang Umar sebagai moderator, itu ada rekamannya. Capek kita, Pak mencerdaskan. Anda tadi mengatakan rata-rata orang Indonesia tahu berbahasa Arab, apalagi artinya. Enggak begitu, jangan framing. Oke, berarti dari ketika Anda baca kitab suci Anda pakai bahasa Arab, orang mengangguk-angguk, apalagi artinya orang tidak tahu, itu bagaimana pertanggungjawaban itu? Tadi sampean bilang begini. Isi bahasa. Cobalah bertanya yang baik-baik, mencret supaya kita diskusinya baik-baik. Bahasa di kitab coba suci data itu data. Jordan. Lihat profilmu sama itu dengan monyet itu di sebelahmu. Nanti saya enggak, tadi gini loh, bahasa di kitab suci itu enggak penting mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jepang, mau bahasa Batak, kata dia. Lari terus, dia, enggak, gini orang Islam. Lari dia. Nih, orang Islam Bang Ade, Bang Rangga. Justru itu ketika ditanya harus dijawab. Makanya Bang Ade, Bang Rangga ini tanya tidak apapun usah kepada saya, lagi ya. ketika pertanyaan saya tidak dijawab, ya, saya tidak mau menjawab apapun yang Anda tanyakan. Begini ya. Anda tidak menjawab. Saya jawab. Ini tidak usah lagi ini. 100% orang Islam itu bisa bahasa Al-Quran, bisa bahasa Arab. Contohnya, ketika masih kecil kami diajarin sholat memakai bahasa apa? Bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Nah, udah jawab ya. Berarti ketika lo mengatakan orang yang ngangguk-ngangguk itu bohong, kau udah framing di situ. Ini yang dibuat mencret ini tanda-tanda dia mau kabur, jadi dia begini. Sebentar lagi dia kabur, iya. Jangan lihat kabur, saja, Pak mencerdaskan. Benarlah kabur menghilang ini seperti jin. Nah, jin. Sekarang gua tanya mencret ya. Bahasa kita perlu kan bahasanya kan itu Yunani. Ada nggak orang Indonesia yang bisa berbahasa Yunani? Kitabmu berapa persen? Tidak. Oh, itu silakan Anda diskusi dengan kawan Anda itu. Tuh kan. Kok ya? Hanya main-main kok ini rupanya. Ketawanya ketawa karir banget itu. Rangga Mes. Ya, Pak. Anda tadi mengatakan, siapa tadi yang mengatakan masyarakat Indonesia itu 100% bisa berbahasa Arab? Kita berdiskusi, saya mau mendengar Anda bercerita, sekalipun saya bertanya pakai bahasa Indonesia, Anda harus bisa berbahasa Arab. Silakan Rangga Mes. Apa pandangan Anda tentang yang literatur yang Jordan kasih tadi, yang Jordan tunjukin tadi, itu relevansinya kepada kitab suci Anda itu apa? Silakan. Gua buktikan. Silakan jelaskan pakai bahasa Arab. Silakan. Gua buktikan nih. Gua tanya Bang Renggamas. Pakai bahasa Arab kau. Oke. Coba Bang Renggamas ya. Bismillahirrohmanirrohim itu kalau di bahasa Indonesia kan itu apa artinya? Tadi yang mengatakan bahwasanya 100% itu. Dia sob, silakan. Kamu pakai bahasa Arab sekarang. Nggak kayak gitu. Jadi coba-coba framing ini Mas mencerdaskan ini. Sebenarnya Pak mencerdaskan ini Pak framing aja bikin ganti namanya lah. Iyalah. Giliran ditanya nggak jawab. Berarti bohong ya, seperti monyet ini. Ganti aja namanya dulu, ganti baru ntar dijawab. Baru dijawab. Saya bisa pakai bahasa Arab. Jawab dulu, masa
Kayak gitu. Bilang aja, enggak Bang, saya tarik omongan saya. Masyarakat Indonesia itu enggak ada tahu, enggak ada gini loh Pak mencerdaskan. Udah. Gini loh kalau situ mau bikin sampling gini loh. Ini Pak mencerdaskan pakai duit. Pergi ke pasar sambung ayat. Berapa orang dari pasar itu? Ini di pasar nih. Ini sambung ayat, ini siapa yang bisa? Itu kan tadi kurang lebih kan bahasa di kitab suci bukan bahasa Arabnya. Ini framing banget sih, capek. Udah. Udah. Silakan jawab Ya, Anda Sob. semua seperti ini Anda main-main, jawab ah. pakai berbahasa Arab ketika saya bertanya apa relevansinya literatur yang Jordan kasih tunjuk tadi terhadap kitab suci Anda. Apa relevansinya? Itu kan yang tadi kan di kuburan Yesus. Silakan Anda menjawab pakai bahasa Arab. Titik. Silakan. Buang-buang waktu si mencret ini percuma. Kita kan ranahnya diskusi itu kitab suci. Gak usah ngelas kamu. Udahlah mencret turun yuk, mencret yuk. Kita turun aja yuk. Kamu tidak bisa ngelas, diajak debat. Jangan bikin pusing orang Emang Islam. lu dari tadi menjawab pertanyaan gue. Kamu pembohong kamu. Silakan kamu bahasa Arab sekarang. Kok pembohong? Kami ini berbicara tentang kitab suci Al-Quran. Oke, kalau sambung ayat, Pak Renggamas Yang pasti bilang tahu. kitab suci Naruto siapa? Nih, sambung ayat Yang nih. bilang kitab suci Naruto siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abila habil watab. Silakan Pak Renggamas. Ma'ana anhu maluhu wa makasat. Udah. Sadaqallahul adim. Lebih kayak gitu. Sambung ayat. Kami itu dipelajari. Nah sekarang Ada Sob. Gitu. Ada Sob. Mencret, Jawab pulang pakai ya mencret bahasa balik. Arab. Tuhan Yesus marah nanti. Pulang turun. Anda pulang. mengatakan 100% rakyat Indonesia tahu berbahasa Arab. Anda sekarang menjawab pertanyaan saya, relevansinya apa? Ketika literatur yang Jordan kasih tunjuk tadi, itu relevansinya terhadap kitab suci Anda apa gitu loh. Sementara literatur itu ada di dalam katanya tadi konon katanya di kuburan Yesus. Jadi Yesus ini kan boleh dibilang itu bukan yang di kitab suci Anda gitu loh ya. Di kitab suci Anda kan mungkin namanya lain. Ketika Yesus Kristus itu di kitab suci Anda itu lain, akan tetapi ya di Injil ya kitab suci Kristen di Arab tentu Isa Al-Masih ya kan. Enggak gini dulu deh. Di dalam Gini dulu deh. Nanyanya ke personal Ketika dulu. pertanyaan saya itu harus Anda menjawab pakai bahasa Arab. Karena Anda mengatakan orang Kristen itu, orang Islam itu semuanya itu 100% bisa berbahasa Arab. Anda harus menjelaskan dalam bahasa Arab. Framing lagi. Enggak gini nih Pak mencerdaskan nih. Emang situ percaya nggak intinya Isa dan Yesus itu jangan ngelas satu. kamu. Loh, kok ngeles? Emang lagi lempar tebing apa? Anda Sob silakan jelaskan. Pulang Anda ya Sob. mencret dulu jawab dulu dong. Apa Tuhan Yesus relevansi marah Anda nanti Sob? kau ini. Jelas pakai bahasa Arab ya. Silakan, saya mau dengar. Enak kayaknya. Apa ini maksudnya? Kita kan Nggak usah bikin-bikin pusing orang kitab Islam. suci kan? Ya otomatis apple to apple dong, kitab suci per kitab suci. Kan aku mengatakan 100% orang Indonesia ya ketika beribadah pun memakai bahasa Arab, Al-Quran dalam artian Al-Quran. Karena apa? Ranah sholat itu ketika dibacakan di dalam sholat itu ya bahasa-bahasa Al-Quran dari mulai Al-Fatihah, suratnya. Begitu kita apple to apple. Buktikan saja kau jawab pertanyaan saya pakai bahasa Arab. Kau banyak kali apa mau? Kok marah-marah gitu loh? Aku mah nggak mau menjawab kayak lo. Mau lah. Nunggunya ini malah Ngatur-ngatur orang. Ngatur-ngatur Orang aja pertanyaan aja nggak ada yang dijawab sama Pak Mencret, gimana bisa dijawab? Ogah. Yo pulang yo mencret yo pulang. Jangan bikin malu Tuhan Yesus. Pulang. Turun. Enggak, Jangan saya mau nanya satu hal aja Pak. Kalau tidak bisa menjawab, ya saya mau mengikuti apa alur diskusi dari tadi. Tiap hari kau Ketika begitu bahasa sama Arab orang Islam. itu adalah bahasa kitab suci Anda, itu bahasa Arab atau bahasa Arab bahasa kitab suci Anda. Ketika ya
kafir Quraisy yang mau nyembah Alata, Lusa, Ini Manat, pertanyaan baru ya, itu berarti mereka ya. pakai bahasa Arab tidak? Ini pertanyaan baru ya. Iya. Karena Iya, Anda kan harus tidak diakuin bisa dulu menjawab dong. Nanti pertanyaan itu. lompat lagi ke Yang belakang. Lompat lagi ke belakang. Tadi kan kata Anda bahasa Arab itu ketika adanya Al-Quran. Kan gitu. Tuh kan di framing lagi. Waduh. Anda ini pembohong. Silakan jawab. Ih, apa yang mau ditanyain anjir. Enggak, Pak mencerdaskan udah nikah belum sih? Saya mau tanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Dua mencerdaskan. pertanyaan tidak bisa dijawab. Ini cewek kasihan ini kalau dekat sama Pak mencerdaskan ini. Pusing pasti. Ya menceret turun kita ya. Orang Islam Tuhan Yesus marah. Kamu tahu apa? Kamu kan anak kecil. Kamu nggak tahu apa. Gak usah jauh-jauh, kamu jawab ini saja. Ini. Apa tuh? Apa tuh? Ciptaan melahirkan pencipta. Wah, iya benar. Gimana? Manusia melahirkan Tuhan. Apa sih? Manggil-manggil mulu, sok kenal ah. Dia ngover ke orang lain lagi. Anda mengatakan tadi bahwasannya Al-Quran itu bahasa Arab. Lalu saya bertanya, apakah bahasa Arab itu adanya setelah Al-Quran? Apa sebelum Al-Quran? Kata Anda, ya setelah adanya Al-Quran itu bahasa Arab. Tuh kan orang rekamannya ada di Bang Umar loh. Apa? Bahasa kita, bahasa Al-Quran kata Anda kan. Berarti sebelum ada Al-Quran itu otomatis bahasanya lain, beda dengan bahasa Al-Quran Anda kan begitu. Jadi yang saya tanyakan begini. Para penyembah berhala, kafir Quraisy yang menyembah Alata, Lusa, Manat, itu mereka menyebut ataupun mereka berdoa, itu pakai bahasa apa? Mereka menyebut sesembahan mereka itu dengan nama apa? Silakan. Nggak pernah Pak mencerdaskan, saya bilang tadi begitu Pak. Kalau main goblok-goblokan sampai menang lah, bener. Sudahlah, bilang saja nggak bisa. Anda... Enggak. Ini pertanyaannya apa nih? Kayaknya nggak nyambung. Tadi kan si Jordan itu kan ngasih foto itu. Coba dijawab gitu loh. Kok larinya ke Al-Quran? Aku jadi bingung nih. Gimana nih? Orang ini kasih hibur diri sendiri. Tanggapin nggak? Coba itu bisa tanggapin nggak gitu? Maka tengoklah tulisannya tadi awalnya dia kasih foto monyet. Ya orang yang ngelantur seperti itu kan apa dia kan? Berarti orangnya sudah nggak betah gitu. Jadi biar alihkan dia. Yang kedua dia kasih foto ulang. Yuk pulang masuk kandang. Masuk kandang. Yang ketiga dia kasih foto melahirkan ada monyet dalam penjara. Terus foto yang kedua, foto yang keempat dia kasih foto literatur yang ada di dalam kuburan Yesus. Yang kelima sekarang. Ya kan? Ya silakan Bang Mr. Big nih bukan level gua. Bukan level gua katanya, ya kan? Ya yang level-level lah. Sebenarnya dari tadi si Mencret itu bisanya cuma bertanya, ketika dijawab, ketika kalau ada menjawab pertanyaan Anda silakan menjawab dengan bahasa Arab. Padahal begini loh, gampang sekali. Oke, sama menjawab ya, sama menjawab itu orang Islam ya. Jadi begini ya. Ya bahasa Arab itu berkembang itu dari bahasa Aramaik. Itu memang iya. Guys, sebentar. Bahasa Arab itu bagus sekali tuh. Begini. Silakan Jordan. Iya, bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu dia berkembang dari bahasa bahasa Aramaik yang dulu memang digunakan di Palestina waktu itu, dan memang digunakan oleh Abraham beserta anak dan cucunya pada waktu itu ya. Aramaik itu dibawa oleh Nabi Abraham beserta istrinya siapa itu Siti Hajar yang memiliki anak Ismail. Itu bahasa Arab pada awalnya, itu dari bahasa Aramaik dari Abraham yang bawa ke Palestina waktu itu, yaitu dengan istrinya Hajar dan anaknya itu Ismail. Dijelasin juga nggak bakal nyangkut di kepalanya. Iya.
Berarti namanya doang mencerdaskan, berarti membodohkan dong ini terbalik. Makanya begini ya, ya makanya begini teman-teman ya. membodohkan. Yesus itu kan ya, Yesus itu kan dia mengajarkan itu kan bahasa Aramaik kan. Dia turun lagi itu Yesus kan adalah Isa kan yang membawakan bahasa Aramaik turun lagi ke bahasa Arab yaitu kepada Ismail ya sampai ke bawah sampai ke Muhammad dibawalah kitab suci bertulisan Arab. Jadi seperti itu sejarahnya itu dibawakan oleh Siti Hajar yang itu ya memang berasal dari Mesir yang menggunakan bahasa Kipti ya digunakan oleh masyarakat Mesir pada saat itu. Nggak gini loh Pak, jadi memang ya. Belajar padanan kata aja dulu, belajar padanan kata nih. Kayak misalnya Saya mau belajar, silakan. Nah ini kan mumpung ada Mas Yordan nih, ada Pak mencerdaskan. Bahasa Yod itu dalam bahasa Ibrani apa? Padanan katanya yang pas. Nggak usah jauh-jauh ke Quran dulu lompatnya. Nggak nyampe. Dan belajarnya bukan di sini. Lompat di sini-sini aja, ya kan? Ya nggak? Ya nggak begitu Pak. Belajar Quran itu sama guru, sama ustaz. Mengkritisi Al-Quran, pertanyaan. Harus begini. Pak mencerdaskan ini bisa nggak baca Al-Quran? Jangan kan baca. Iqra aja tentu bisa. Pertanyaannya gini, dia bisa nggak baca Al-Quran gitu aja? Iya makanya. Buat apa? Nah kalau mengkritisi bahasa Al-Quran, tapi dia nggak bisa baca Al-Quran, ya namanya sakit jiwa itu. Tuh kan. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu? Ya Allah Akbar. Anda bertanya kepada saya, bisa nggak baca Al-Quran? Emang Al-Quran itu apa? Saya tanya kepada Anda. Nggak usah jauh-jauh dulu Pak, belajar padanan kata aja dulu. Nggak ada jauh-jauh. Loh, barusan Anda yang mengatakan. Ini Mas Yordan ada nih, dia dari umat Yahudi, Mas Pak mencerdaskan dari umat Kristen. Ya, yang bilang nggak ada kamu ya. Enggak, ya itu kan? dicari dulu Pak, padanan gimana, katanya Pak. Al-Quran itu apa? Anda mengatakan bisa baca Al-Quran nggak? Ya Al-Quran itu apa? Enggak, Bapak belajarnya jangan ke situ dulu, jangan Pak. Enggak. Bahasa Yod itu padanan katanya apa di dalam bahasa Ibrani? Ya, Anda mengatakan bahwasannya bisa nggak baca Al-Quran? Lalu saya tanya ngapain ya? Bisa? Emang Al-Quran itu apa? Gitu loh. Aduh, berat ini udah. Berat. Jawab aja gitu. Coba Mas Yordan apa padanan katanya? Begini dia barang mencret kamu mau belajar tentang Al-Quran itu apa? Kami tidak mengenal itu. Gini loh Pak mencerdaskan nih saya kasih kisi-kisinya nih Pak. Kalau Bapak benar-benar mau belajar nih. Al-Quran itu apa? Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, itu kan bahasa Semitik Pak. Kalau bahasa Arab Al-Quran itu apa, kawan? Oke, begini deh saya kasih tahu deh sama kamu, saya kasih jangan tahu dikasih tahu, jangan dikasih tahu, biarin aja. Astagfirullahaladzim, pala saya langsung pusing loh belajar ini. kan gitu. Wallahi pala saya pusing ngomong Pak mencerdaskan ini loh. Ya. Al-Quran itu apa Mas, kawan? Nggak usah kayak begitu Pak, Bapak belajar dulu dari yang ringan-ringan dulu Pak. Tadi kan Anda bilang belajar Al-Quran. Al-Quran itu apa? Belajar padanan kata dulu Pak. Iya, padanan kata mau apa? Al-Quran itu apa? Apa kau padanan kata? Ini mah sementara langsung yang apa yang kau sebut gimana sih? Tidak bisa kau jelaskan. Jangan dijawab, biarin Bang Rangga Mas. Bang Rangga. Iya Pak, ya Quran udah pusing saya Pak, udah saya. Jangan asal ngomong. Saya diam aja dulu udah pusing. Apa itu Quran? Berarti Quran itu apa? Silakan dijawab. Masa ada orok langsung lari, belajar langsung lari. Oten mencret. Bibelmu aja aku kuasai semua isi. Silakan, saya mau dengar ya. Saya mau dengar. Mencret. Bibelmu semua isi ku kuasai betul kau. Masa kau Oten nggak tahu kitabmu? Gak jelas kan Oten gitu. Padahal begini ya, dia membahas namanya doang mencerdaskan tapi pembodohan. Iya. Ya sejak begini ya. Bahasa Arab itu ya memang itu bahasa asli yang memang asli nomor
nomor 5 terbanyak di dunia dengan 242.391 juta. Itu ada di 60 negara, itu mereka memakai bahasa Arab. Itu bahasa Arab itu bahasa nasional di 25 negara. Arab Saudi, Algeria, Bahrain, Kamerun, Djibouti, Mesir, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, masih banyak lagi, Suriah, Saudi, Uni Emirat, dan Yaman. Itu mereka memakai 25 negara itu mereka menjadikan bahasa nasional, bahasa internasional. Ini kalau saya tanya begini nih, Pak, mencerdaskan nih. Ini saya ngomong agak keras nih. Mas Yordan disuruh baca pakai bahasa aslinya, baca Taurat dalam bahasa aslinya. Mas Yordan bisa, saya bisa baca Al-Qur'an bahasa aslinya bisa. Nah, Mas siapa nih Pak mencerdaskan karena di situ ada yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Greek. Cari dulu Pak padanan katanya itu, nanti Bapak sandingkan ke bahasa Ibrani apa kau sekarang? Yang kau bangga-banggakan baca apa sekarang? Baca apa? Apa yang kau baca? Bagaimana sih? Yang kau baca apa? Yang kau jelaskan itu apa yang kau baca? Ya kita umat muslim ini membaca Quran. Lalu di dalam Bible apa yang kau banggakan? Kok Bible? Yang kau baca apa? Yang kau banggakan apa di dalam Bible? Coba. Mungkin Nanti ada saya sedikit pencerahan dari pencerahan bertanya kok malah ditanya balik. Dari tadi tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab. Dijawab juga percuma Pak, Bapak belum sampai ke Ya, situ. makanya kalau tidak ada ilmu jangan Kau cuma berdiskusi. mencret ya. Sok-sok berlaga-laga. Saya sih tahu Bang, yang mana teman, yang mana lawan gitu loh. Iya benar Pak, padanan kata aja dia nggak paham loh. Bahwa Yesus pernah berkata, ini aku turunkan Biblos ini untuk kalian. Ada nggak? Tidak lah. Mr. B kalau keren ya. Silakan. Iya, ada nggak Yesus pernah berkata, dan aku turunkan Biblos untuk... Tapi tenggelam dia, masih di dasar laut. Bang Umar nggak ada yang lain apa Bang? Ada nggak Yesus bilang... Yang kau baca apa? Jawab dulu lah. Satu aja pertanyaan saya, kalian tidak bisa menjawab satupun. Mau pertanyaan yang terakhir itu dijawab aja gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa bilang. Yang Anda baca, yang Anda bangga-banggakan tadi, tatanan bahasa, tatanan apa segala macam, tatanan bahasa. Bahasa apa yang kau baca? Ya buat apa Pak yang kau dibacakan baca? juga nggak gini loh Pak Apa yang kau baca? Dibacakan juga Pak mencerdaskan nggak paham, makanya saya bilang belajar itu. Anda mau membaca apa kepada saya? Itu yang saya tanya. Terus yang kamu banggakan di kitabmu apa? Ada terusnya. Yang sekarang dulu kau jawab. Terus nanti. Apa yang dibanggakan dalam kitabmu? Isinya cabul semua. Malah tanya balik. Aduh. Apa yang kau banggakan di dalam Biblemu? Coba Mas Yordan baca. Aku kuasai baca semua Taurat. di Biblemu. Biblemu sudah dibikin kopi sama aku tuh. Ini kan Islam ini kan pada nggak tahu apa-apa. Anda jelaskan Jordan. Jangan framing, jangan framing. Belakang. Ya, ada nggak Yesus berkata bahwa aku turunkan Biblos untuk kalian? Ada nggak? Boro-boro Bible, kitabnya aja boleh nyolong kok. Ini Taurat ya. Taurat orang Yahudi ya. Ini di mana Bible? Tidak ada Bible di sini. Jordan, Islam kan nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, kena mental. Nah, coba tuh. Mohon maaf, Bible tidak ada. Bible tidak termasuk, tidak ada Bible di sini. Berarti apa? Berarti jawabannya apa? Berarti bukan kitab suci dan memang buku, yaitu buku palsu, kitab suci palsu, buku palsu. Karena tidak ada di dalam. Ya ini yang saya tulis ini. Emang Bible artinya memang buku, tulisan. Iya, Bible. Buku-buku, artinya kan buku-buku. Ya, kalau Injil ini kan milik orang Nazaret nih, orang Nasrani. Kalau Kristen
Milik siapa? Sedangkan Yesus sampai pergi itu dia tidak pernah mengenal Kristen, tidak pernah mengajarkan di gereja karena dia bersembahyang dengan 12 muridnya itu di sinagog, bukan di gereja. Bagaimana mungkin kau mengatakan 12 murid dan dengan dia itu masuk Kristen? Di mana sejarahnya dia jadi murtad, pindah agama? Bagaimana kau mengatakan 12 murid itu pindah agama jadi murtad? Kapan Yesus pindah agama, Jordan? Apakah 12 murid itu makan babi? Tidak. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Bagaimana kalian mengatakan Kristen? Kalau Kristen kan pengikut Paulus. Gimana sih? Iya. Jordan? Kenapa Paulus? Kristen ini semua ini pengikut Paulus, bukan pengikut Jadi begini Yesus. ya, ajaran Paulus itu ya. Ajaran Paulus itu dicampur adukan ajaran Farisi dan ajaran pagan dari Helisme sehingga dijadikan suatu ajaran di mana di Antioquia yaitu berdirinya gereja Kristen pada abad gereja-gereja barat pada waktu itu doktrin-doktrin. Iya, jadi sehingga didirikan namanya Bibles, buku pengarang yang menceritakan perjalanan Yesus dengan orang yang tidak tahu identitasnya dari mana, disebut-sebut dalam Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Tetapi mereka tidak dibenarkan sama sekali. Ya, menurut Bapak membodohkan ini, sebentar, saya mau nanya, menurut Bapak pembodohan ini, mencerdaskan ya, bukan pembodohan ya, namanya ya. Pertanyaan saya, apakah Jordan? Sekarang begini, menurut Bapak pembodohan ya, Bapak pembodohan ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Jawab. A, pengikut Yesus. B, pengikut Paulus. Coba. Yang Bapak pembodohan. Begini loh, mencret pembodohan bangsa. Iya. Coba, saya mau tanya. Bapak ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Silakan Jordan. Islam kan tidak bisa menjawab. Kamu jawab Jadi aja, begini ya, bukan mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak mau menjawab karena kamu putar-putar. Ya silakan kamu jawab. Iya. Jadi seperti ini, Bagaimana sih supaya kita paham itu bahasa Arab? Bagaimana kita bisa paham bahasa Ibrani? Bagaimana supaya kita bisa paham bahasa Yunani? Itu kita belajar. Ini dia Bani Antioquia. Iya. Nanya Begini ini bukan diimani orang ya. Yahudi ya, aku bilang ya, Judaism kalau tidak mengenal Al-Quran, kalau mereka tidak tahu membaca Al-Quran, mereka bukan Judaism. Karena nenek moyang mereka hidup di sana. Nenek moyang kami hidup di sana. Kena mental. Karena begini, ini, saya pun paham. Pura-pura merah. Jordan, Arab. Mau kabur tuh pegang kena saya mental. Paham bahasa Arab, saya bisa. Saya bahkan menghafal beberapa yang di dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Yunani dalam Bibelmu. Saya bisa baca, saya hafal. Kalau dalam bahasa Arab ya itu sering mereka diskusi, dia mengatakan kul huwallahu ahad Allahum samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya lupa di mana itu suratnya orang Islam itu. Orang Islam kan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu jawab, Al-Quran itu apa? Ya, jangan framing. Al-Quran itu kitab suci. Iya, saya menjawab. Iya. Jangan framing. Nah, aku simpel loh pertanyaannya. Kristen ini kamu kan namanya mencerdaskan, jangan membodohkan dong. Pertanyaannya, saya mau tanya nih. Anda ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Coba, jujur. Kok Anda jadi nggak yakin sih sama agama kau? Gimana sih? Kata siapa, Jordan? Quran itu kitab suci, kata siapa? Oke, boleh saya menjawab dan kamu diam? Ya, boleh. Silakan. Saya suka sama kamu jawab. Iya. Oke, saya menjawab. Kata saya sendiri. Kitab suci. Oh, itu kan kata kamu. Berarti begini kan ya, bedakan Judaism, Yahudi Madinah ya. Begini, sebentar. Iya. Yahudi Madinah, Yahudi Irak, ya. Yahudi Madinah, Yahudi Irak itu kalian bedakan, jangan samakan dengan Yahudi yang kami yang dari Palestina. Kamu mau saya menjawab tapi kamu banyak bicara. Bagaimana saya menjawab? Enggak, jawab aja sesuai pertanyaan. Aku nanya lo dari tadi lo. Aku nanya ini, kau ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Simpel loh. Sudah pasti Paulus, bukan Yesus. Tidak usah ditanyakan lagi. Enggak, aku pengen dari mulut dia sendiri, Bang Jordan. Gitu loh. Itu bertanya. Kenapa kok jadi nggak yakin sama agamanya gitu loh? Itu kamu sendiri yang menjawab. Sudah dijawab. Ya coba jawab. Makanya aku bilang, aku mau keluar dari mulut kau, gitu loh. Itu kan derita kamu sama saudaramu. Masa aku yang tanggung?
Oh, Ya enggak? Ya, berarti kau pertanyaan nggak juga yakin seperti sama itu. agamamu ya? Kalian yang berbuat dosa, Ya, kenapa Tuhan kalian yang menanggung? berarti dia udah nggak percaya dengan agamanya. Bang, berarti dia nggak punya agama nih, host. Mendingan turunin aja lah, host lah. Buat apaan? Diskusi Nggak usah apa macam gini? Cuma Maksud main-main Maunya sih. nanya doang. Ya Jordan. makanya jawab. Kok Anda nggak yakin? Kenapa dengan agama kau nggak yakin? Gitu loh. Jordan, ya selesaikan dulu, pertanggungjawabkan dulu iman Anda ya. Ketika ditanya Kenapa? jangan dibalik. Oke, saya Anda jawab, tapi boleh mengatakan, kau menjawab sama saya diam. Oke, kau mengatakan Ya, sejak Anda kapan mengatakan. siapa mengatakan kalau Al-Quran itu kitab suci? Saya mengatakan sendiri. Saya menyatakan, Ya. kalau kamu tidak percaya dengan saya, kamu tanya sama Billy Judaism. Kamu tanya, Al-Quran itu kitab suci atau bukan? Dia akan menjawab kitab suci, asli. Tetapi kami darah asli dari Israel ya, tanah Kanan yang kami ya, dan nenek moyang kami itu Ya, kami yang asli dari Judaism dia itu. bilang Kami tidak mengakui ya Muhammad sebagai utusan kami karena kenapa? Dia bukan bagian dari Israel Raya, tetapi nabi-nabi yang diutus kepada kami itu adalah bani-bani yang diutuskan untuk Bani Israel. Tapi Muhammad itu adalah seorang nabi yang dimana untuk seluruh bangsa. Itu kami tahu. Bahkan sebelum orang Islam mengimani, kami duluan mengimani kepada Muhammad ketika dia lahir dari bangsa Arab, kami tidak mengimani ya, lagi. itu kan dari tanda. Janganlah Lah lempar. kamu tanya, saya jawab. Kau mau diskusi nggak? Iya. Sekarang ini kau mau diskusi nggak? Host, tendang aja ke rawa-rawa. Tendang aja tuh satuin sama Itu kan pindahin Anda, sana ke komalnya si itu kan bom-bom sana Anda, tuh. Habitatnya dia di sana dia, pemakan Anda babi berdebat, semua di sana. Anda berdebat dengan kawan Anda sendiri jadinya kan. Bukannya berdebat dengan saya. Kita baik-baik aja. Kalau kau memang jelas-jelas kau diludahin sama Yahudi. Coba Bang Jordan. Bang Jordan, kenapa alasannya kau bisa meludahi orang-orang Kristen? Silakan Bang. Iya, oke, Jelaskan. alasannya seperti ini ya. Alasannya terutama ya. Alasan yang pertama itu ya, mereka memakai di Taurat tanah itu dan menjadikan nama yang sebagai perjanjian lama dan menghina kami. Mereka menghina kami itu di dalam perjanjian baru. Mereka mengatakan segala dosa itu berasal dari Musa, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Terus lagi mereka memakai di Taurat tanah dan menamakan perjanjian lama. Mereka menyamakan bahwa Tuhan kami sama dengan Tuhan mereka. Tapi mereka tidak paham Yahudi yang bagaimana yang kalian katakan itu. Kami bukan Yahudi abal-abal. Itu sudah. Benar, Jadi dalam perjanjian begini, lama, di dalam perjanjian lama tidak ada nama Yesus. Bahkan Yesus sendiri Kawan Anda bahkan sendiri yang dihinakan. Terbantahkan begini ya, oleh karena kawan kami Anda. itu patuh sekali sama 7 hukum Nuh dan 10 hukum Taurat. Kami tidak pernah melanggar 10 hukum Taurat. Disebut di sebelah 10 hukum Taurat itu jangan menyembah ilah-ilah lain. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan boleh banyak tapi Allah hanya satu-satunya tunggal. Artinya tunggal tidak tersusun dari yang lain, tidak bergantung pada yang lain. Itu artinya tunggal. Dengar. Kenapa Tuhanmu tiga? Allah, Putra, Sesuatu Roh Kudus. ya, Apa itu? sesuatu yang masih Masa bergantung pada Tuhan yang lain. dilahirkan Tidak patut keluar dari disembah. selangkangan. Keluar dari selangkangan, sesuatu yang masih bergantung pada yang lain itu lalu dia tidak patut nenin. disembah. Karena kenapa? Tritunggal ya, Tritunggal itu bukan Esa. Kalau dikatakan Esa artinya tunggal ya, Esa artinya tunggal. Kalau dikatakan tunggal itu tidak salah. Karena apa? Tri adalah 3, tunggal adalah 1, 3 menjadi 1, gagal menjadi Esa. Itu Tritunggal. Jadi kalau kalian mengatakan gagal. Karena yang saya katakan tunggal itu tidak tersusun dari yang lain, tidak bergantung pada yang lain. Tunggal itu satu-satunya, bukan 1 tambah 1 dan jadi 2, bukan. Tapi 1 tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangkan, itulah tunggal. Dengar. Paham? Ini bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, jangan-jangan. Bahasa Indonesianya berapa sih? Ini namanya kan mencerdaskan dia. Tapi kok bodoh gitu loh. Yo mencer turun dulu, kita makan babi yuk, pulang ke kandang, masuk. Aku malas sama mencer begini. Nah, kamu lanjut berdebat sama Haji. Saya mau menyaksikan kalian berdua berdebat. Silakan. Itu orang Islam, Apa ngapain yang mau sama berdebat sama mereka? diperdebatkan? Kalau saya tidak ada yang diperdebatkan. Iya, saya juga nggak seperti itu. Bahkan sama itu pun kami tidak berdebat, Tuhan kami kami berdebat itu Esa, sama Kristen. satu Tuhan kami. Jordan. Hidup kekal itu Begini juga mengenal ya, satu, begini satu juga ya. nama Kenapa? yang benar. Ya, kenapa itu orang-orang Yahudi itu meludah ya? Kenapa orang Yahudi itu meludah kepada orang Kristen? Karena memang itu tradisi. Jordan, kamu mau nggak jadi apa namanya ini ya? Kabal sekali memang si mencret ini ya. Apa ini sama Haji ini? Haji Yesus ya?
Saya berdiskusi dengan dia. Kamu mau nggak jadi moderatornya? Artinya kan begini, ketika saya bertanya sama dia, dia harus jawab. Lalu gantian bertanya. Aku tidak mau dijadikan domba hitam di atas. Ya, maksudnya kan begini. Kalau ada yang melanggar, kau pikir emang Keresten? Aduh. Kalau ada yang melanggar kan kamu bisa memperingati. Tukang adu domba, fitnah. Belum, waktunya belum selesai. Giliran Anda Aku menjawab. izin deh ya. Bang Aji aku izin dulu ya. Aku ini sudah cukup sama mencret begini memang orangnya dari dulu. Itu naikan si Bagus tuh ada di bawah tuh, Bagus tuh. Bagus ada di bawah. Ya izin ya Bang Umar ya, Bang Andi, Bang Rangga ya. Lari kau. Shalom alaikum. Aleichem. Bang Andi aku izin juga nih. Shalom alaikum BSM Malaysia. Warobil Isal masih. Silakan. Ya, aku izin juga nih, percuma bukan kelas aku ini kayak begini nih. Aduh, Iya. Dari dulu aduh. Teman-teman, kita sholat isya dulu ya. Siap. Oke.